Fira. Ada Bapak. Nurfatia, kemudian Resti. Resti ada Resti? Ada apa Resti? Hadir Muhammad. Pak. Ya, Muhammad Irwan ada? Muhammad Irwan suaranya mana? Hadir Pak, hadir. Nah, gitu. Jawab ya, hadir. Siap Pak, maaf Pak. Kalau angkat tangan itu cenderung mau bertanya. Ya, oke ya, kita awali pertemuan ini dengan sama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya ingin mencoba lihat model bimbingan dalam skripsi ya. Model bimbingan dalam skripsi saya sengaja membuatkan link sites. Jadi kamu nanti sering-sering untuk membuka itu ya. Kemudian dari unggah bimbingan, dari unggah bab yang didiskusikan, kemudian juga berkabarnya lewat ini ya, lewat sini, kemudian setiap kamu memiliki ruang masing-masing. Nah, kemudian saya membuatkan link bimbingan yang sekarang kita gunakan ini, ya, bisa klik di sini. Ini bisa setiap kapan saja kita lakukan, ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Nah, ketika kamu misalkan ada 2-3 orang atau berapapun, nanti bisa menggunakan link ini untuk bisa bimbingan secara online, ya. Namun yang perlu dipahami oleh rekan-rekan semua, yang pertama adalah ada pedoman skripsi. Nah, pedoman skripsi ini tinggal klik di link ini. Jadi jangan sampai menulis skripsi itu tidak punya pedoman, baik dari top atasnya, kirinya, kemudian juga bawahnya, ya. Ada top atas itu 4, bawah itu 3, samping kiri 4, dan samping kanan itu 3. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian juga model penulisan dengan menggunakan huruf Times New Roman, fontnya 12, itu juga harus dipahami. Kemudian juga cara menulis ayat, ya, atau hadis. Kalau ayat itu harus ditulis, misalkan Al-Fatihah garis miring 1.2, baru nomor surat, nomor ayat dan terjemahnya. Ya, kemudian terjemahannya juga itu dibuat sesuai dengan buku pedoman, ya, biasanya tercetak dengan garis miring. Nah, kemudian permasalahan dari penulisan skripsi teman-teman ini hampir sama, ya. Pertama, dilihat dari penulisan paragrafnya yang tidak utuh. Ya, jadi kadang-kadang paragraf baru itu menggunakan kata sambung. Ya, padahal paragraf itu adalah satu kesatuan ide, satu kesatuan gagasan yang sudah memiliki makna yang utuh, ya. Makna yang utuh. Ide dalam satu paragraf itu bisa ada di awal, bisa ada di tengah, bisa ada di akhir. Nah, tentunya kamu sudah mengambil mata kuliah bahasa Indonesia, maka kemudian ketika menuliskan skripsi itu yang harus dipahami. Nah, kemudian ruang-ruang ini, ya, memang setiap mahasiswa itu ruangnya berbeda-beda, ya. Basis kamu masuk ke sini adalah email. Artinya jangan sampai email kamu serahkan ke orang yang tidak bertanggung jawab, karena email ini bisa mengedit, ya. Artinya bisa saja kalau kamu menggunakan email orang lain itu bisa menghapus file yang ada di dalamnya. Karena peran kamu di sini bukan sebagai pelihat. Saya masukkan sebagai editor, di mana peran editor ini bisa menambah, bisa mengurangi file, ya. Jadi file kamu ini tolong digunakan yang sudah saya disetting, ya, ketika di awal mengisi unggah bimbingan skripsi atau mungkin unggah bimbingan yang dikonsultasikan. Nah, secara otomatis nanti SK-SK kamu tidak perlu di-copy, ya, dipinta sama dosennya, tapi secara otomatis sudah diunggah, sudah tercetak di sini. Nah, kemudian sebagai hal untuk memudahkan ketika kamu mengupload, saya harap
kamu tuliskan babnya ya. Untuk menulis silakan saja, kamu bisa menulis sampai bab akhir ya. Kalau misalkan targetnya di Januari 2025, setahun lagi ya, bab terakhir misalkan, ya itu berarti kamu harus nulis terus. Sini, tapi bab yang dikonsultasikan itu ya babnya sekarang, maka kemudian satu bab itu baiknya kamu bikin folder sendiri di setiap bab. Misalkan sekarang itu bab 1, nanti bab 2 bikin folder baru, kemudian kamu masukin bab 2 file kamu yang akan dikoreksi. Nah, kemudian kita misalkan secara acak ini ada ruang 10, siapa ini? Ada Irwan, katakanlah kita buka. Terlihat nggak ini? Terlihat, Pak. Nah, terlihat layarnya ini kita sudah buka. Nah, ini bisa kita gunakan mode untuk folder seperti ini, atau kita gunakan model yang berbaris seperti ini. Nah, ini tanda 2 ini artinya file ini bisa dibuka oleh lebih dari satu orang. Ya, bisa berarti kamu berkolaborasinya dengan saya. Nah, kemudian di file-file ini bisa sudah ada 2 file ya, yang satu bab 2. Nah, bab 2 ini jangan di sini. Kalau mau masukin bab 2, file formatnya Word ya. Jangan file formatnya PDF. Kalau PDF, nah kan saya ubah ke Word, jadi nanti akhirnya berantakan. Lebih baik filenya dari kamu, kamu buat folder lagi. Misalnya ini ruang 10 kan, kita klik ruang 10 drive saya. Kita lihat, nanti kita cek ruang ya, ruang 10. Nah, ini bisanya gini, misalkan kamu ingin membuat folder ya, agar lebih memudahkan, katakanlah bab 1. Kita buat bab 1 di sini. Nah, ini kita masukkan bab 1 biar nanti tidak berantakan. Ya, kita pindahkan. Ini kan masih bab 1. Kita pindahkan. Ya, kita pindahkan. Kemudian juga ini masih bab 1. Kita pindahkan ke sini. Nah, ketika kamu nanti bab 2, bikin foldernya juga. Misalnya folder baru bab 2. Nah, tapi konsentrasi sekarang kita masih ada di bab 1. Nah, ada bab 2 ini baru masukkan di sini. Tapi bab 2 ini yang kamu kirimnya jangan file PDF ya, file Word. Kenapa file Word? Karena memudahkan kita untuk mengolahnya. Karena itu silakan kamu buat sendiri, file-file kamu ada di sini. Yang penting kamu dan saya bisa masuk. Oke, kita kembali ke bab 1 ini. Nah, di bab 1 ini ya biasanya saya memberikan catatan. Catatan itu ada di mana sih? Catatan itu kita lihat dulu. Misalkan ini ada tanggalnya, tanggal 5 Desember. Update kamu ini diperbaikannya tanggal 6 Desember. Kita lihat misalkan. Ada nggak catatannya di sini? Jadi skripsi ini yang berhak mengubah, mengeditnya kamu. Saya hanya memberikan catatan-catatan. Nah, kita tunggu dulu, ada nggak catatan-catatan di sini? Berarti ini belum ada catatan. Ya. Ini baru kirimnya jam berapa ini? 6 Desember. Ya, berarti ini belum ada catatan. Kalau kita tunggu sampai baik dulu. Ya. Nah, biasanya saya akan memberikan komentar itu di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Misalkan kita lihat di sini masalahan, rumusan dan batasan masalah. Nah, misalkan rumusan batasan masalah harus ini kan ada 2. Ada rumusan, ada batasan masalah. Kalau ada rumusan dan batasan masalah maka dibagi 2. Yang pertama adalah rumusan masalah. Maka saya klik komen di sini nanti ya, komentar. Misalkan harus dikaji ulang karena memuat subjudul rumusan
dan batasan masalah. Masalah berarti harus ada rumusan dan harus ada batasan masalah. Nah, ini ketika saya klik komentari, maka nanti kamu akan lihat. Dan ini harus diperbaiki, ya. Karena di sini ada rumusan dan batasan masalah. Maka rumusan masalahnya apa? Batasan masalahnya apa? Kalau ini kan hanya rumusan masalah. Maka kemudian nanti di dalam paragraf ini, alangkah baiknya kan ini belum jadi nih filenya. Kamu kasih judul di atasnya. Judulnya apa? Karena saya tidak tahu ini judulnya apa. Ya. Nah, komentar-komentar itu kemudian kamu perbaiki sendiri. Tujuan penelitiannya apa, kemudian manfaat penelitian, spasinya juga jangan terlalu besar misalkan. Ini harus memperhatikan hal-hal terkait dengan paragraf dan penulisan-penulisan yang depan. Nah, di bab 1 ini boleh juga kamu cantumkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan judul, ya, terkait dengan tema kamu atau judul kamu yang relevan, karena grand teorinya berasal dari situ. Jadi silakan. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat yang ini, misalkan yang pertama yang sebelumnya, kita lihat lagi. Nah, ini harus jelas file-filenya, jangan sampai file menumpuk namanya satu di folder itu, ya. Nah, ini kan hampir sama file yang pertama dengan yang sebelumnya. Nah, ya. Jadi saya pikir hal-hal ini harus kamu pahami secara baik. Keduanya, karena di sini memang langsung dicek ya kecocokannya. Nah, ini tugas penting kamu. Ini apa teman-teman yang sekarang sedang diskusi ini melihat bahwa contoh dari skripsi ini menconteknya 76%. Ya, ini ketahuan 76% dari mana? Nah, di sini ada daftar-daftarnya, ada tanda-tandanya, ya, ada yang ditanda-tandai. Nah, karena itu tugas kamu adalah membuat hal-hal yang ditandai ini berkurang. Ya, jadi ketika ini kan sudah jelas sekali bahwa kamu ini copy paste dari bisa skripsi orang lain, bisa tulisan orang lain, kemudian dipindahkan ke sini. Karena itu skripsi orang lain itu bisa kamu baca, setelah itu kamu ubah ya, ubah dengan bahasa sendiri, sehingga nanti tidak terdetek plagiarisme atau mencontek. Nah, nanti di akhir itu memang harus semua filenya akan dicek ya. Nah, karena itu tugas kamu itu sekarang ini kayak modelnya kan luar biasa ini. Ini banyak sekali. Di sini ada nomor berapa misalnya kita perbesar. Ada nomor 1. Nomor 1 dari mana dia ngambilnya? Nomor 1 itu ngambilnya dari mana? Nanti ada di catatan kaki di sini. Ya. Nah, dia ngambilnya dari ini repository YN Kudus. Dia pernah ini sebagian besar skripsi ini mengambil dari sini. Dari repository YN Kudus. Ini kemungkinan adalah skripsi orang lain yang di copy paste masuk ke file sini. Nah, kemudian saudara ini punya kewenangan untuk merubah, ya, jangan sampai tinggi seperti itu. Jadi konsentrasi dulu untuk mengubah hal-hal yang terkait dengan kesamaan itu, ya. Ini harus diperhatikan karena memang ruang-ruangan ini disiapkan untuk rekan-rekan semua yang yang bisa untuk berkolaborasi dalam pengertian memudahkan ya. Daripada kamu hujan-hujan seperti hari ini datang ke sini, nah ini juga kan menjadi problem sendiri, banyak alasannya. Nah, karena itu ya saya berharap hal ini bisa dipahami secara baik. Nah, ini kan ada bab 1, di ruang 10 ini di dalamnya ada bab 1, ada bab 2. Nah, silakan aja kamu bikin sampai bab 4 misalkan. Nah, nanti kalau memang sudah upload bisa berkabar melalui link yang tadi. Nah, jadi setiap kali kamu memberikan perbaikan, perbaikan itu harus sudah
betul-betul, dan saya berharap di minggu ini bab 1 sudah selesai ya. Bab 1 itu udah beres sehingga kamu bisa melangkah bab 2 dan seterusnya. Kemudian kalau ada hal-hal yang ditanyakan terkait dengan bimbingan, disilakan. Silakan mungkin ada yang ditanyakan. Sudah jelas? Coba Safira. Ada Safira? Ada Bapak. Ya, apa kendala kamu dalam ini menyusun skripsi ini? Kendalanya, Bapak maaf, ini kan tadi di komentar itu ada yang hipotesisnya ya Pak. Ya. Jadi menurut Pira kan itu pendidikan kepramukaan itu kan nggak terlalu berpengaruh. Yang Pira tangkap dari yang Bapak kirim itu, jadi pengaruhnya itu pendidikan kepramukaan itu kurang berpengaruh untuk mengubah karakter santri. Nah, ya begini. Judul kamu apa judulnya? Coba. Judulnya pengaruh pendidikan kepramukaan terhadap pembentukan karakter santri. Nah, berarti kan secara menduga pendidikan kepramukaan itu ada pengaruh dengan kedisiplinan santri kan? Betul. Ya, jadi yang dilakukan hipotesis itu bukan adanya pengaruh atau tidak. Karena ada pengaruh atau tidak sudah diketahui, pasti ada pengaruhnya. Cuma pertanyaan kemudian seberapa besar pengaruh, ya? Kalau seberapa besar pengaruh, maka jawabannya adalah dalam penelitian kuantitatif. Jadi ada pengaruh yang signifikan. Berarti itu hipotesis operasional. Tidak ada pengaruh yang signifikan, berarti hipotesis nol. Artinya kalau kamu meneliti nanti tidak ada pengaruh, ya maka hipotesis nol itu yang terbukti. Ya, jadi kalau orang meneliti pengaruh itu berarti memang sudah ada pengaruh, cuma pengaruhnya berapa persen. Kalau pengaruhnya kecil, maka bagaimana cara meningkatkannya? Kalau pengaruhnya besar, ya bagaimana mempertahankannya? Jadi bukan lagi meneliti ada pengaruh atau tidak. Misalkan ada pengaruh A ada pengaruh, H0 tidak ada pengaruh, bukan itu. Kamu yang meneliti itu adalah seberapa besar pengaruhnya. Karena itu kan nanti ada penelitian yang terkait dengan pengaruhnya signifikan, pengaruhnya tidak signifikan. Nah, itu mungkin Safira ya. Nah, gitu. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Kemudian sekarang ini media-media sudah banyak sekali. Jadi ketika kamu bagaimana merumuskan hipotesis atau bagaimana merumuskan bab 1, bab 2, bab 3 ya, itu saya pikir mudah sekali sekarang karena kamu dibantu oleh beberapa media untuk mencari itu. Misalkan cara menulis sekarang sudah tersistem baik. Kalau dulu luar biasa sulitnya untuk menulis. Maka alat-alat ini penting untuk dikuasai ya. Kemudian ketika menulis paragraf itu saya pikir kamu sudah lulus pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu dipahami itu. Jangan sampai kalimat-kalimat itu karena ini penulisan ilmiah, artinya kamu sudah selesai itu karena sudah mengikuti perkuliahan dari bahasa Indonesia. Penulisan mata kuliah bahasa Indonesia di perkuliahan itu adalah untuk kamu bisa membuat tulisan ilmiah, ada frase, ada bagaimana kalimat di awal, ada kalimat di akhir. Nah, itu tolong diterapkan. Kemudian juga gunakan kalimat-kalimat yang baku. Dari mana kita tahu kalimat itu baku atau tidak? Nah, dari KBBI kalau dulu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang Kamus Besar Bahasa Indonesia bersifat online. Tinggal kamu cari aja Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamu cari kalimat yang baku atau tidak. Nah, itu memudahkan sebenarnya sekarang ini. Ya, jadi kalimat-kalimat yang dicantumkan di situ cukup ini sekali. Kemudian kalau seandainya kamu punya laptop itu kan kalau kita nulis Word itu ada yang garis bawahnya merah. Kenapa? Karena itu kalimat asing. Tapi bagaimana cara memasukkannya agar nanti kalau kalimatnya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, dia akan ditandai warna merah. Itu ada caranya, ya. Ada ilmunya, ada caranya. Cari kamu bagaimana cara menambahkan kamus di Microsoft Word dengan bahasa Indonesia. Nanti kalau kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, nah itu tidak langsung diubah secara sistem ataupun secara pilihan yang ditampilkan oleh Microsoft Word. Nah, ya. Kemudian kalimat sekarang ini kan perkembangannya cukup besar ya. Artinya
perkembangan karya ilmiah itu memang cukup besar ya. Karena itu kamu diminta untuk memberikan gagasan yang utuh dalam setiap paragraf, karena itu penting kamu menulis itu ya. Prinsip menulis itu apapun babnya 5W 1H. Itu kamu harus pahami itu, apa, mengapa, kenapa, bagaimana, kapan, di mana. Itu harus ada di mindset ya. Ketika kita menulis ini apa sih? Apa itu bisa 1 atau 3 paragraf tentang apa saja. Mengapa bisa 3, bisa 4 paragraf. Kenapa, di mana, siapa, itu bisa 4 paragraf. Jadi sebelum menulis itu penting bagi teman-teman ini untuk membuat kerangka acuan paragraf ya, kerangka acuan paragraf sebelum menulis. Itu dibiasakan, jangan menulis mengalir saja. Ya memang menulis mengalir, tapi menulis karya ilmiah itu memang harus sesuai dengan aturan-aturan ilmiah. Jadi teman-teman semua ya, nanti kalau selesai dianggap sudah selesai bab 1-nya, silakan di print out, silakan dibawa kemari, disahkan oleh saya bahwa ini sudah bisa dilanjutkan bab 2. Tapi kalau kamu mau menulis bab 2 ya silakan saja. Karena nanti skripsi ini harus berjalan sampai selesai. Nah, menurut saya itu ya, teman-teman sekalian, agar nanti punya pemahaman yang utuh terkait dengan penulisan. Kemudian juga ada teman-teman juga yang upload, tapi saya lihat nggak ada isinya gitu. Ini mungkin dicek di akunnya masing-masing. Ada yang sudah kirim, saya buatkan ruangan, tapi setelah saya cari, nggak ada filenya, nggak ada yang bisa dibaca. Nah ini juga harus dicek dulu filenya yang dikirim apa benar yang itu atau yang salah. Ya, jadi ini menjadi perhatian. Kemudian juga kita sudah punya ruangan, jadi ketika kamu mengupload nama ruang itu juga penting ya, karena jangan sampai nanti kalau salah ruang itu sebenarnya diminimalisir dengan menggunakan email. Nah, tapi kemungkinan aja itu bisa terjadi. Oke, mungkin ada lagi yang lain untuk ditanyakan terkait dengan Bima Skripsi, masalahnya di mana gitu? Ya silakan Robi, mana Robi? Iya Pak, ada sedikit saya tanya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Pak, ini pertanyaan saya, ada nggak sih alat-alat pembantu kita Pak untuk mencari sumber, untuk mencari buku gitu Pak? Kan ada tuh kayak iBook gitu kan saya udah kurang ngerti Pak. Gimana Pak nyari, apa itu berbayar atau gimana Pak kalau itu Pak? Terus sama kayak kayak Mendeley itu Pak, saya juga belum download. Itu gimana Pak? Ya kalau mencari referensi sekarang itu banyak sekali. Bahkan kita kelebihan referensi sebenarnya. Karena dalam satu judul aja banyak sekali. Kamu cari di Google Cendekia ya atau Google yang lainnya, itu banyak sekali media-media untuk dijadikan referensi. Kalau Mendeley itu hanyalah alat aplikasi kamu mengumpulkan data-data atau e-book dari internet atau dari Google Cendekia atau dari lainnya dalam satu aplikasi yang mudah dibuka. Itu namanya Mendeley atau Zotero. Nah, model-model penulisan juga cukup memudahkan. Makanya kamu harus bisa menggunakan Mendeley. Bagaimana cara bisanya? Kamu bertanya saja di media sosial itu banyak, di YouTube itu banyak. Bagaimana cara download Mendeley, bagaimana cara menggunakan Mendeley, bagaimana dari citasi Mendeley. Dan keinginan ini harus muncul dari diri sendiri untuk tahu ya. Karena memang pelatihan-pelatihan terkait dengan Mendeley itu dulu pernah dilakukan di kampus. Nah, jadi harus autodidak dulu. Jadi tidak dituntun karena skripsi ini harusnya memang kamu sudah memahami. Nah, kemudian terkait dengan apa sih kamu bilang tadi itu referensi, saya membantu sebenarnya. Membantu teman-teman itu kalau datang ke kampus itu ada perpustakaan STI Sirjul Falah, STI Sirjul Falah Library, itu di-scan saja. Tinggal di-scan, kemudian nanti akan muncul di HP kamu, silakan kamu download, kamu baca, kamu apain itu ya. Nah, itu banyak sekali, kitabnya aja ada hampir 1.500 kitab. Ditambah dengan terjemahannya, ditambahkan dengan buku-buku lainnya. Nah, karena itu ini harus diperhatikan. Misalkan gini, saya mencoba men-share
terkait dengan perpustakaan. Nah, kamu kalau buka di library itu ya, di perpustakaan. Nah, di sini atau kalaupun kamu buka di sini ada nah ini nih, ada pustaka. Ini terlihat nggak? Terlihat ya? Iya Pak, Pak ya. Nah, ini pustaka. Nah, ini saya udah mencantumkan ada pustakaan, ada macam-macam. Kamu kalau kitab-kitab di sini sudah ada, ya. Kitab-kitab ini coba kitab kuning atau kitab pondok, turot, ya. Itu banyak sekali nih. Yang waktu ini tanggal Sampai berapa? berapa tafsir Ini juga ada di sini. saya aja tanggal 12. Nih ya, ini tanggal 12 tuh. Ini 5.000. Ini tanggal tuh. Tanggal 11, berarti 9, 10, 11. 3 hari setelah saya hajar. Terus ini Tiara Sinta dinonaktifkan coba. Suaranya biar suaranya kita aja. Ya, di sini ulangi saya lihat. Ya, ini kita kirim cukup banyak. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya nanti kamu di Pak Dr. Misno boleh dia punya perpustakaan. Ya, ini banyak, ada hukum Islam, ada jurnal ilmiah, ada metode penelitian. Ya, ini banyak sekali. Ya, tinggal kamu mau baca. Kemudian juga terkait dengan misalkan Islamic philosophy, ada perpustakaan yang sifatnya wakaf ya, dari ini tidak banyak sekali. Kitab apa ini kita baca? Ya. Terus kalau masih kurang juga, silakan kamu jadi anggota Perpustakaan Nasional, Perpusnas. Ya. Ini buku-buku penelitian juga ada. Buku penelitian juga ada. Ini metode penelitian kuantitatif, ya. Ini banyak sekali. Jadi tinggal kreativitas saudara, karena memang buku-buku ini ya, ini bisa dibaca ya, bisa di-download, dimiliki sama kamu ya, karena saya berusaha untuk memfasilitasi perpustakaan ini ya, silakan dibaca nantinya ya. Kalau di kampus itu ada scan, tinggal kamu lihat, tapi kalau di sini kalau ketika kamu membuka ini juga akan bisa terlihat di perpustakaan ini. Terus kamu bisa juga menjadi anggota Perpustakaan Nasional, gratis, tidak bayar, tinggal klik aja iPusnas. Atau kamu juga bisa mencari Google Scholar, tinggal klik aja di Google Scholar, Google Scholar. Ya, kita cari apa di Google Scholar? Misalkan tadi pendidikan kepramukaan, cari aja pendidikan pendidikan ya, pramukaan. Ini kan banyak pramukaan. Ini bisa jadikan referensi. Karena ini jurnal, berbasis pada jurnal. Tinggal klik ya. Tinggal nanti lihat jurnalnya. Ini kan langsung download ya. Nah, ini jadikan referensi untuk tulisan perpustakaan skripsi tentang kepramukaan, sejarah gerakan pramuka. Tapi ini bukan berarti kamu copy, kamu pindahkan. Kalimat-kalimat ini kamu parafrase ya. Jangan sampai kalimatnya sama betul dengan apa yang dia tulis. Nah, itu pentingnya. Jadi kamu harus punya ide, gagasan sendiri terkait dengan penulisan skripsi. Jadi sebenarnya sekarang ini kamu kelebihan informasi. Karena itu ketika masih referensinya dianggap susahnya ada di mana gitu. Ya, itu mungkin. Kalau saya bertanya itu susahnya di mana gitu. Gimana? Iya Pak. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali. Nah, kalau kamu memang nggak bisa atau perlu sudah buka-buka apa, sudah nggak bisa, nanti ke kampus lah ngobrol-ngobrol gimana caranya. Nah gitu. Jadi banyak alternatif pilihan untuk bisa memahami skripsi itu. Dari yang lain mungkin ada? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi hari ini kamu catat ya di buku kamu itu,
Ini adalah bimbingan yang kedua atau keberapa lah. Kalau yang baru pertama ya pertama. Cuma Baik, Pak. ada memang di grup ini yang belum upload sama sekali skripsinya. Makanya saya harap segera saja. Karena gini, kadang-kadang kalau di kampus, kalau kita bisa diskusi 5 orang itu kan terlalu lama. Karena kadang-kadang saya juga ada jam kuliah. Nah, karena itu kalau begini kan mungkin saya bisa menyempatkan tengah malam atau kapan gitu ya, untuk bisa melihat dan apa yang harus dilakukan gitu. Oke, mana Ikna? Ikna ada pertanyaan nggak? Ikna baru masuk, kesamaannya cukup tinggi. Ikna ini. Ikna Sama. kesamaannya hampir berapa puluh persen ini. Ya, maka dirubah dulu sama kamu. Bagaimana cara merubahnya? Maka gini, sekarang ini saya mengharapkan teman-teman semua coba keingintahuan itu harus muncul dari diri sendiri dulu. Ya, mau tahu apa. Ya, jadi jangan sampai ada artikel orang kamu copy, ya mudah sekali itu kedeteksinya. Nah, itu maksud saya. Ya, memang tugas akhir ini adalah tugas yang memang memerlukan keseriusan ya. Nah, karena itu teman-teman semua juga di sini fokus ya dalam beberapa bulan ini untuk concern dalam menyelesaikan itu. Kemudian kalau ada saudara WA tidak segera saya balas, ya mungkin saya belum bisa membaca atau melihat atau saya memikirkan dulu bagaimana cara membalasnya gitu. Karena setiap kali saudara WA, saya kadang-kadang buka laptop lagi gitu ya. Nah, ini juga memang ya bagian dari kita sama-sama. Ya. Nanti kalaupun kita mau misalkan kamu ingin bimbingannya nggak banyak kayak begini, bisa satu orang atau beberapa orang ya. Saya sudah siapkan linknya yang tadi saya bilang itu ya. Kita di Cites itu saya sudah siapkan. Jadi link bimbingan kita itu adalah ini ya, yang mana sebentar. Linknya nggak usah ini aja linknya. Mau klik link ini atau klik yang ini. Ya, ini bimbingan online. Kalau mau WA misalkan mau kita 2-3 orang mau bimbingan, maunya jam berapa, misalkan ya katakanlah jam 8 malam sampai jam berapa. Nah, ini bisa klik di sini, nanti saya juga klik dengan akun yang ada di saya. Sehingga kita bisa bertemu dalam bimbingan itu, jangan sampai kita tanya-tanya lagi, linknya mana gitu. Ini bisa 2, bisa 1 orang, bisa 3, bisa 4 orang ya. Nanti bisa kekhususan karena ini saya sudah siapkan kamarnya masing-masing nih. Dan juga saya sudah siapkan catatan-catatan, ada running tag-nya ya. Nah, ini juga untuk menjadi perhatian teman-teman semua ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak, izin Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk saya kendalanya masih di plagiasi ya Pak ya, karena saya sudah coba berubah-berubah, cuman tetap aja nggak jauh beda dengan itu. Yang saya tanyakan Pak, untuk aplikasi tadi Turnitin itu judulnya pun itu kedetek ya Pak ya, sampai saya tuh bingung. Ya. Jadi begini, plagiasi gitu. Sahril kesamaannya berapa persen? Saya awalnya 58 Pak. Terus sekarang udah berapa? 55. Nah, 55, berarti cuma 2% ya? Iya Pak. Nah, makanya gini, cara mengubah kalimat itu bisa kamu dengan cara frase. Bisa frase, atau kalau paling memungkinkan, kamu bisa belajar ya di YouTube banyak sekali cara menghindari plagiarisme bagaimana. Saya mengajarkan ini agar kamu terbiasa ya dengan hal seperti itu. Tapi memang di Kementerian Agama itu aturannya adalah kecocokannya itu adalah maksimal 30%. Jadi kalau 30% kamu sudah uniknya berarti 70% itu sudah bagus. Tapi kalau dibalik itu tidak bagus. Nah, ini kan tadi ada 58 ya. Berarti kamu harus menurunkan sekitar lebih dari 20 ya, 20% lagi. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Coba Sahril atau teman-teman yang lain
buka entah YouTube, entah apa, bagaimana cara menurunkan plagiarisme di Turnitin ya. Nah, itu nanti kamu akan bisa paham sendiri bagaimana cara menggunakannya. Karena kalau saya menggunakan saya membuat menulis juga buku ya, beberapa buku itu tag plagiarisme-nya cukup rendah, cuma 6%. Nah, berarti kan ini memang penulisannya yang luar biasa bagus. Nah, karena itu sengaja saya teman-teman itu untuk belajar bagaimana cara menurunkannya, otodidak dulu aja. Cari di media sosial atau cari di mana, karena itu nanti akan ada tool-tool yang mengarahkan saudara bisa ke arah situ. Tapi berusaha maksimal dulu aja. Saya tidak akan menghambat saudara, cuma yang penting tahu saja. Ya, ini nyonteknya sekian. Itu tidak bisa dibohongi, ya. Karena siapapun orangnya, sekarang memang ketika menulis karya ilmu itulah yang jadi kendala. Baik S1, S2, S3. Itu yang menjadi momok dan kendala itu. Bagaimana cara menurunkannya. Tapi setiap kali ada aplikasi akan muncul aplikasi baru. Nah, karena itu saya sengaja membawa saudara ini untuk mampu menguasai itu, bagaimana caranya ya menurunkan itu. Ya, Saril berusaha dulu ya. Iya Pak, Ya, cuman kan yang kedetek itu kan yang ada ininya Pak ya, warnanya Pak ya. Ya. Nah, saya bingungnya itu judul saya itu kedetek ternyata Pak. Dan Iya, saya berarti, bingung ini ngubahnya gimana. Ya, jadi walaupun kamu itu menganggap ini tulisan saya, tapi dalam dunia big data besar itu ya sudah ada orang yang menulis seperti apa yang kamu tulis. Artinya kamu itu bukan penulis pertama. Nah, karena itu bagaimana cara mencari keunikannya itu kan yang penting, ya, yang penting. Jadi kalau kita memahami itu, maka yang disebut dengan penelitian itu kan tidak berdiri sendiri. Diawali dari penelitian sebelumnya. Apapun yang kamu teliti, diasumsikan pernah diteliti oleh orang lain. Ya. Maka kemudian disitulah ada cek kesamaannya. Jadi sudah menunjukkan bahwa kamu ngutipnya itu sampai sedetil itu ya. Ngambilnya dari mana, alamat websitenya juga ada, itu kan luar biasa sekarang. Alat itu. Iya Pak. Nah, ini tantangan tersendiri, ya zaman sekarang ya begitu, mau bagaimana? Kita nggak akan bisa melawan zaman sekarang, tapi saya ingin berharap teman-teman semua ini tahu caranya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya, tapi paling tidak mencari dulu secara otodidak bagaimana caranya untuk menurunkan Turnitin. Sehingga nanti paling tidak bimbingan ini nilainya luar biasa. Apalagi kan sekarang ini mulai sebenarnya ada kewajiban setiap skripsi itu harus masuk di jurnal. Nah, di jurnal itu pakai Turnitin. Kalau nanti kamu dicek sekian, tetap aja dikembalikan lagi, tolong turunkan gitu kan. Sampai sampai sesuai dengan syarat jurnal. Gitu. Jadi sekarang belajar dulu Saril ya, bagaimana caranya, cara menurunkannya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Baik Pak. Berarti Pak, kalau judulnya kedetek, berarti harus diubah Pak judulnya Pak? Ya, judulnya tidak harus diubah. Biarkan saja judulnya. Atau kamu mau mengubah judul juga tidak masalah. Saril. Bismillah Saril, bismillah. Iya, judulnya sudah kedetek berarti itu tandanya sudah pernah diteliti oleh orang lain. Karena bismillah, itu penelitian kamu itu harus memiliki perbedaan dari yang orang teliti itu. Ada novelty-nya, penelitian ada novelty itu? Keunikannya. Nah, itu keunikannya yang penting. Ya. Baik, Oke, Pak. mungkin ya beginilah tapi kamu jangan diam tanpa mengerjakan, terus ada usaha. Karena skripsi yang baik itu bukan yang kata-katanya bagus, tapi yang selesai. Jadi kalau nggak selesai, bagaimanapun bagusnya tidak bagus skripsi. Baik Pak. Ya, oke, ada lagi mungkin? Oke, cukup ya. Kalau cukup, kita anggap selesai dulu pertemuan kita hari ini. Dan di kampus ini memang hujan cukup deras ini, ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti ya.
dan memang tepat kita untuk melaksanakan pertemuan secara online pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat ya, jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan juga dicatat di logbook buku catatan bimbingan skripsi. Paling tidak sekarang bisa pertemuan pertama, bisa kedua bagi yang sudah pernah ada tanda tangan di saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.